Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas mengenai determinan matriks. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat determinan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Selanjutnya, dapat menyelesaikan masalah terkait determinan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu diantaranya determinan matriks ordo 2 kali 2, kemudian determinan matriks ordo 3 kali 3, selanjutnya sifat-sifat determinan matriks, dan yang terakhir menyelesaikan masalah terkait tentang determinan matriks. Sebelum bahas lebih lanjut, mari kita tahu dulu apa itu determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat ditentukan dari matriks persegi. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Jika diketahui A dengan elemen A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah det A, atau kita bisa tuliskan dengan simbol A mutlak sama dengan seperti dalam kurung mutlak A, B, C, D. Lalu dicari dengan perkalian diagonal utamanya, yaitu A dikali D dikurangi B dikali C. Yuk kita simak lebih lanjut contoh-contohnya. Yang pertama, diketahui matriks B dengan elemen 5, negatif 2, 2, dan 3. Tentukan determinan matriks B. Jawab. Kita bisa tuliskan det B sama dengan B mutlak gitu ya. Kemudian dimutlakan seperti kurung mutlak matriksnya dengan elemennya 5, negatif 2, 2, 3. Kemudian kali silang perkalian diagonal utamanya yaitu 5 kali 3 dikurangi diagonal tambahannya yaitu 2 dikali negatif 2. Hasilnya 15 dikurangi negatif 4 dan hasil akhirnya yaitu 19, sehingga determinan matriks B adalah 19. Kemudian untuk nomor 2, tentukan K jika itu matriksnya, determinan matriksnya itu hasilnya 12. Nah, kita akan menentukan nilai K-nya itu berapa. Kemudian caranya itu sama seperti tadi, kita kalikan diagonal utamanya yaitu 2 dikali K dikurangi diagonal tambahannya yaitu 4 dikali 3. Hasilnya itu determinan matriksnya yaitu 12. Kemudian kita hasilkan jadi 2K dikurangi 12 sama dengan 12. Kemudian ke bawah 2K sama dengan 24. Lalu nilai K sama dengan diperoleh dari 24 dibagi 2 hasilnya 12. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Jika diketahui matriks A elemennya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, maka determinan matriks A adalah, kita bisa simbolkan det A atau sama dengan seperti tadi simbolnya A dimutlakkan sama dengan itu matriks A tadi kan kurungnya seperti itu, kita buat menjadi lambang determinan yaitu kurungnya seperti kurung mutlak. Kemudian untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 ini, bisa kalian tambahkan 2 kolom pertama, yaitu di sebelah kanannya diberi kolom A1, A2, A3, B1, B2, B3. Kemudian, kalian kalikan diagonal utamanya, yaitu perkalian dari A1, B2, B3 ditambah B1, C2, A3 ditambah C1, A2, B3. Kemudian dikurangi diagonal tambahannya. Diagonal tambahannya yaitu diantaranya ada 3. Yang garis biru itu ya. Kita kalikan menjadi dikurangi A3, B2, C1 dikurangi B3, C2, A1 dikurangi C3, A2, B1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu contoh soalnya.
Tentukan determinan matriks A yang elemennya 1, negatif 2, 3, 2, 3, negatif 5, 4, negatif 5, dan 3. Jawab. Determinan A atau kita simbolkan A dimutlakkan sama dengan matriks A itu kurungnya diubah menjadi kurung seperti kurung mutlak itu ya. Kemudian untuk mencari determinan matriks itu kita tambahkan dua kolom pertama, yaitu kolom ke-1 yang isinya 1, 2, 4 dan kolom kedua yang isinya negatif 2, 3 dan negatif 5 kita taruh di sebelah kanannya. Kemudian perkalian diagonal utamanya ditambahkan seluruhnya, kemudian dikurangi diagonal tambahannya. Nah, jadi diagonal utama itu dari pojok kiri atas bergerak ke pojok kanan bawah, serong seperti itu ya. Jadi 1 dikali 3 kali 3 ditambah negatif 2 kali negatif 5 kali 4 ditambah 3 kali 2 kali negatif 5. Kemudian kalau sudah habis 3 kali dikurangi diagonal tambahannya. Diagonal tambahannya berangkat dari pojok kiri bawah ke serong, kemudian ke kanan, pojok kanan atas ya. Jadi perkalian dari 4 kali 3 kali 3 dikurangi negatif 5 kali negatif 5 kali 1 dikurangi negatif 3 kali 2 kali negatif 2. Kemudian hasilnya itu 9 ditambah 40 ditambah negatif 30 dikurangi 36 dikurangi 25 dikurangi negatif 12. Dan hasil akhirnya yaitu 30. Selanjutnya mengenai sifat-sifat determinan matriks. Misalkan matriks A berordo n kali n dan matriks B berordo n kali n. Ini menunjukkan bahwa matriks A dan matriks B ini merupakan matriks persegi ya, dan K adalah konstanta. Maka untuk sifat yang pertama yaitu determinan dari perkalian dua buah matriks tersebut sama dengan perkalian masing-masing determinan matriks tersebut. Maksudnya bagaimana? Yuk kita simak buktinya. Yaitu misalkan A itu matriks dengan elemennya yaitu 1, 3, 2, dan 4. Kita cari determinan matriks A-nya itu berapa. Caranya seperti tadi. Perkalian diagonal utama dikurangi diagonal tambahannya, yaitu 1 dikali 4, yaitu 4 dikurangi 2 dikali 3, hasilnya 6. Jadi 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 2. Lalu matriks B, misalkan elemennya yaitu negatif 8, negatif 2, 6, dan 2. Kita cari juga determinan matriks B-nya, yaitu dengan cara seperti tadi pun. Jadi negatif 8 dikali 2, hasilnya negatif 16, dikurangi 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Jadi determinan matriks B-nya negatif 6 dikurangi negatif 12, hasilnya itu negatif 4. Jadi perkalian masing-masing determinan itu hasilnya negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya 8. Nah, kalau dicari dulu perkalian dua matriks tersebut hasilnya kemudian dideterminankan apakah hasilnya sama. Yuk kita buktikan lagi. Jadi perkalian dua buah matriks A dikali B. Seperti minggu kemarin yang sudah dijelaskan perkalian dua buah matriks itu caranya seperti apa kan? Jadi baris dikalikan kolom. Jadi 1 dikali negatif 8 ditambah 3 dikali 6. Kemudian untuk baris pertama kolom keduanya 1 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 2. Kemudian untuk baris kedua kolom pertamanya 2 dikali negatif 8 ditambah 4 dikali 6. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua yaitu 2 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali 2. Kemudian hasil perkalian matriks itu menghasilkan sebuah matriks ya, pokoknya yaitu hasilnya 10, 4, 8, dan 4. Kemudian kita cari determinan matriks ini apakah hasilnya 8. Jadi determinan dari perkalian matriks ini yaitu 10 dikali 4 kan hasilnya 40 dikurangi 8 dikali 4 32, jadi hasilnya 8. Jadi ruas
kiri dan ruas kanan ini hasilnya sama. Berarti terbukti bahwa sifat pertama ini memang benar. Sifat selanjutnya yaitu determinan A transpos sama dengan determinan A. Buktinya yaitu misalkan A-nya itu matriks dengan elemennya 1, 3, 2, dan 4. Kemudian kalian cari determinan matriksnya, hasilnya itu 1 dikali 4. 4 dikurangi 2 dikali 3 yaitu 6 sama dengan negatif 2. A transpos. Kalian sudah tahu kan pastinya A transpos itu mengubah baris menjadi kolom atau ada yang bilang itu diberdirikan. Jadi untuk baris pertama itu kan 1, 3. Kalian ubah menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua itu 2, 4. Kalian ubah menjadi kolom kedua. Lalu kalian cari determinan matriksnya, yaitu dengan cara 1 dikali 4, hasilnya 4 dikurangi 3 kali 2 hasilnya 6, dan hasilnya negatif 2. Nah, keduanya itu sama kan? Determinan A dan determinan A transpos itu hasilnya sama, negatif 2, sehingga sifat yang ini memanglah benar. Lalu, sifat selanjutnya yaitu K dikali determinan K kali A itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A. K-nya itu suatu konstanta ya, atau suatu bilangan berapapun itu. Lalu N-nya itu merupakan ordonya. Ordonya misal 2 kali 2 jadi N-nya 2. Misal kalau ordonya 3 kali 3, N-nya 3. Lah, kita agar tahu lebih lanjut, kita bukti ya. Buktikan. Lalu kalian cari dulu 3 kali A. 3 itu suatu bilangan ya, lalu A-nya itu suatu matriks, yaitu 1, 3, 2, dan 4. Kemudian kalian kalikan, itu perkalian skalar ya, jadi kalikan satu-satu tiap elemennya, jadi 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian 3 kali 3 hasilnya 9, 3 dikali 2 hasilnya 6, lalu 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kalian cari determinan matriks dari yang tadi kalian cari itu, jadi 3 dikali 12 hasilnya 36 dikurangi 6 dikali 9 hasilnya 54. Jadi 36 dikurangi 54 hasilnya negatif 18. Lalu menurut sifat kalian menggunakan K pangkat N dikali determinan A. Nah, K-nya itu kan di situ 3, lalu N-nya itu karena di situ ordonya matriks A-nya itu kan ordonya 2 kali 2 sehingga N-nya itu 2. Kemudian kalau kalian itu matriks A-nya ordo 3 kali 3, jadi N-nya kalian ubah menjadi 3. Nah, di situ kan 2. Ya, lanjut. Lalu 3 pangkat 2 dikali determinan A. Sama dengan 3 pangkat 2 itu kan 9. Kemudian untuk determinan matriks A itu kalian sudah cari hasilnya negatif 2. Lalu dikalikan hasilnya negatif 18. Sehingga sifat yang ini memanglah terbukti benar. Sifat selanjutnya yaitu jika semua elemen salah satu baris atau kolom matriks A adalah 0, maka determinan matriks A itu sama dengan 0. Contohnya seperti ini, matriks A-nya yaitu dengan elemen baris pertama itu 0, semua kemudian baris keduanya itu kan 5, 3, 1, negatif 4, 2, 2. Nah, di situ kalau kalian cari determinan matriks A, nanti hasilnya itu 0. Kemudian, sifat selanjutnya, jika semua elemen salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks A-nya itu sama dengan 0. Seperti ini, matriks A. Di situ, kolom yang pertama dan kolom yang ketiga itu kan sama. Jadi, coba kalau kalian cari determinan matriksnya, itu pastikan menurut sifat yang ini, determinan matriks A itu hasilnya yaitu 0. Lalu untuk sifat yang terakhir yaitu jika semua elemen salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks A-nya itu sama dengan 0. Contohnya seperti ini.
matriks A-nya itu isinya elemennya 1, 3, 5, 2, negatif 5, 4, 2, 6, dan 10. Jadi, baris ketiga itu merupakan kelipatan dari baris pertama kan. Jadi, 1 itu kelipatan 2 itu kelipatan dari 1, kemudian 6 kelipatan dari 3, 10 itu kelipatan dari 5. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya terkait mengenai menyelesaikan masalah determinan. Contohnya, diketahui matriks A, yaitu dengan elemennya X, 1, 4, dan 2X. Maka nilai determinan 3A sama dengan 72. Tentukan nilai X penyelesaiannya dengan menggunakan sifat yang seperti tadi ya. Jadi, tulis dulu seperti itu. Determinan 3 kali A sama dengan 72. Kemudian seperti tadi menggunakan sifat, jadi 3 pangkatkan, itu kan ordonya 2 kali 2 menjadi pangkat 2 dikali determinan A. Lalu sama dengan 72. Nah, 3 pangkat 2 itu kan 9. Kemudian kita ke bawah, jadi determinan A sama dengan 72 dibagi 9. Hasilnya determinan A-nya itu 8. Nah, kemudian kita cari determinan A yang seperti tadi ya, menggunakan rumus itu, jadi perkalian diagonal utamanya dikurangi diagonal tambahannya, yaitu X dikali 2X dikurangi 4 kali 1. Kemudian determinan A sama dengan X kali X, hasilnya kan 2X kuadrat dikurangi 4. Kemudian determinan A-nya sudah kita cari, hasilnya itu 8, kita masukkan untuk mencari nilai X, yaitu dengan masukkan ini, lalu 8, 4 ini kan pindah ruas ke ruas kiri, karena tidak ada variabelnya, jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi ya. Jadi pindah ruas ke sebelah kiri menjadi berubah tanda, jadi plus 4 sama dengan 2X kuadrat. Kemudian 8 ditambah 4 hasilnya kan 12 sama dengan 2X kuadrat. Kemudian untuk cari X kuadrat sendiri yaitu 12 dibagi 2. Hasilnya itu kan 6, jadi X kuadrat sama dengan 6. Lalu X-nya itu merupakan akar dari 6. Akar itu bentuknya itu plus minus. Jadi nilai X sama dengan akar 6 atau negatif akar 6. Kemudian, soal selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Determinan matriksnya itu hasilnya 15. Jadi, kita nyari salah satu elemen dari suatu matriks, yaitu nilai X-nya itu ya. Caranya, yang seperti tadi, untuk matriks ordo 3 kali 3 itu, kalian tambahkan 2 kolom pertamanya, yaitu kolom ke-1. Di situ 2, negatif 2, dan 1. Kemudian kolom keduanya 0, 1, dan 3. Lalu, kalikan diagonal utamanya, kemudian dikurangi semua diagonal tambahannya. Lalu, diagonal utamanya yang pertama, 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 kali 1 ditambah X dikali negatif 2 dikali 3 dikurangi diagonal tambahannya, yaitu 1 kali 1 kali X dikurangi 3 kali 4 kali 2 dikurangi 2 kali negatif 2 kali 0. Lalu hasilnya itu 4 ditambah 0 dikurangi negatif X dikurangi X dikurangi 24 ditambah 0. Kemudian kalian jumlahkan yang tidak ada variabelnya itu hasilnya berapa? Jadi 4 ditambah 0 dikurangi 24 ditambah 0 hasilnya negatif 20. Lalu yang ada variabelnya itu negatif 6X dan negatif X. Jadi dijumlahkan jadi negatif 7X. Sehingga kan di situ determinan matriksnya ini menurut rumus kalian dapatkan negatif 20 min 7X. Di sini diketahui determinan matriks X-nya 15. Jadi kita bisa untuk mencari nilai X-nya, yaitu kita turun di sini jadi negatif 7X sama dengan 15. Ini dipindah ruaskan yang negatif 20-nya ke ruas kanan, jadi ubah tandanya jadi plus 20. Lalu kemudian ke bawah, negatif 7X sama dengan 15 ditambah 20 itu kan 35. Lalu nilai X-nya dengan membagi 35 dibagi negatif 7, hasilnya negatif 5. Sehingga nilai X-nya yaitu negatif
Kemudian terkait penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan determinan. Di kelas 10, kalian sudah tahu kan cara SPLDV itu dengan beberapa metode, yaitu substitusi, eliminasi, atau campuran substitusi dan eliminasi. Nah, di sini akan dibahas mencari sistem persamaan linear dua variabel ini dengan metode determinan. Nah, untuk mengingat kembali bentuk umum persamaan linear itu, dimisalkan di sini ada dua persamaan, yaitu dengan persamaan A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Lalu kita ubah dulu persamaan itu menjadi bentuk matriks. Sehingga untuk matriks yang paling depan ini, matriks yang isinya koefisien. Jadi yang ada huruf X, Y-nya itu, depannya itu diubah dalam matriks ini. Jadi angka-angkanya saja. Jadi A1, B1, A2, B2. Lalu dikalikan matriks yang isinya variabel. Di sini variabelnya ada X dan Y. Jadi kita tulis X, Y sama dengan matriks yang isinya koefisien konstanta, maaf. Jadi itu konstantanya C1 dan C2. Lalu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan determinan. Jadi untuk SPLDV kan kita cari nilai X dan cari nilai Y. Itu dirumuskan dengan X-nya itu sama dengan dx sama per d dan Y sama dengan dy per d. Dengan X dan Y itu menyatakan variabel-variabel dari SPL. Kemudian D itu determinan dari matriks koefisien SPL, lalu dx itu sama dengan determinan yang diperoleh dari D dengan mengamati kolom variabel X atau kolom ke-1 dengan tetapan-tetapan SPL. Tetapan-tetapan SPL ini maksudnya konstanta ya, atau C1, C2 itu. Lalu dy itu determinan yang diperoleh dari D dengan mengganti kolom variabel Y atau kolom kedua dengan konstanta-konstanta itu. Nah, atau bisa kita rumuskan D itu mencari determinan matriks yang isi elemennya itu A1, B1, A2, B2. Untuk dx-nya itu A1, A2-nya itu atau kolom pertamanya dx nih ya, diubah jadi C1, C2. Lalu untuk kolom keduanya tetap B1, B2. Lalu untuk dy kalian ubah kolom keduanya atau B1, B2-nya itu diubah jadi C1, C2 dan untuk kolom pertamanya tetap A1, A2. Lalu dicari determinannya. Adapun contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari suatu persamaan itu ya, 2x min y sama dengan 5 dan 2x plus y sama dengan 4. Jawab. Langkah yang dapat kalian lakukan yaitu yang pertama, seperti tadi, ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks. Jadi 2x min y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 4 diubah dalam bentuk matriks. Itu matriks koefisien-koefisiennya saja yaitu 2, negatif 1, 3, dan 2. Kemudian matriks variabelnya X, Y, kemudian matriks konstantanya, yaitu yang samping sama dengan itu ya, yang sebelah kanan sama dengan itu 5 dan 4. Kemudian langkah kedua, menentukan determinan dari matriks koefisien. Kita lambangkan D. Jadi cari determinan matriks dari yang elemennya 2, negatif 1, 3, dan 2. Caranya yaitu perkalian diagonal utama, yaitu 2 dikali 2 dikurangi diagonal tambahannya, yaitu 3 dikali negatif 1. Hasilnya 4 ditambah 3, yaitu 7. Lalu langkah yang ketiga, determinan yang diperoleh dari D dengan mengganti kolom variabel X, kolom pertama itu, dengan konstantanya. Jadi, kolom yang pertama itu diubah menjadi 5 dan 4, lalu kolom keduanya tetap negatif 1 dan 2. Kita cari determinannya dan hasilnya yaitu 14. Kemudian langkah yang keempat, determinan yang diperoleh dari D dengan mengganti kolom variabel Y atau kolom kedua dengan konstantanya, yaitu kita simbolkan di Y. Kemudian untuk kolom pertama itu tetap 2 dan 3, lalu kolom keduanya diubah konstantanya yaitu 5 dan 4. Kita cari determinannya yaitu 2 dikali 4 dikurangi 3 dikali 5, yaitu hasilnya negatif 7.
Kemudian langkah yang terakhir, menentukan nilai X dan Y dengan rumus X-nya itu sama dengan DX per D. DX-nya tadi sudah kita cari, hasilnya 14 dibagi D. D-nya yaitu 7. Dan hasilnya nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian Y. Y-nya itu dengan rumus DY per D. Atau kita masukkan, tadi nilainya sudah kita cari, DY-nya itu negatif 7 per D-nya 7. Jadi hasilnya negatif 7 dibagi 7, hasilnya negatif 1. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 1. Sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Nah, langkah-langkahnya pun sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel ya. Yuk, mari kita simak. Jadi, yang pertama itu, misalkan SPL 3 variabel itu dengan diubah dalam bentuk matriks. Seperti tadi. Kemudian nilai X, Y, Z. Bedanya itu kan variabelnya ada 3. Jadi, variabelnya X, Y, Z. Dan konstantanya juga pasti ada 3. Jadi, B1, B2, dan B3 di situ ya, misalkan. Lalu, langkah yang kedua itu tentukan determinan matriks A, yaitu yang isinya matriks dengan koefisien itu ya, seperti tadi. Lalu langkah yang ketiga, bentuk matriks X aksen dengan cara mengganti kolom pertama. Jadi kolom pertamanya itu diubah dengan yang isinya B1, B2, B3 ya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu bentuk matriks Y aksen dengan cara mengganti kolom kedua. Jadi kolom keduanya diubah menjadi yang ada konstantanya yaitu B1, B2, B3 itu ya. Lalu untuk yang untuk yang selanjutnya itu bentuk Z aksen atau mengganti kolom yang ketiganya dengan konstantanya itu. Lalu langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai X-nya dengan cara seperti tadi, dx per d. Kemudian untuk Y-nya dy per d dan Z-nya dz per d. Lalu kemudian contoh soal, selesaikan SPL berikut. SPL-nya itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5. Kemudian SPL yang kedua, 2X min 4Y min 3X sama dengan negatif 5. Kemudian yang ketiganya persamaan X min Y sama dengan 4. Penyelesaian. Kalian dapat menyatakan SPL tersebut ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Tadi yang matriks dengan isinya itu elemen koefisiennya 1, 1, 1, 2, negatif 4, negatif 3, 1, negatif 1, dan 0. 0-nya itu itu kan adanya X min Y sama dengan 4. Nah, nilai Z-nya kan tidak ada, jadi nilai koefisiennya itu 0. Dan variabelnya tetap, harus ada X, Y, Z. Lalu, matriks konstantanya itu 5, negatif 5, dan 4. Kemudian, tentukan determinan matriks dari koefisien D adalah, lalu seperti tadi, kalau matriks 3 kali 3 itu, kalian tambahkan 2 kolom pertama, yaitu 1, 2, dan 1. Kemudian kolom selanjutnya 1, negatif 4, dan 1. Lalu, kalikan diagonal utamanya, lalu dikurangi diagonal tambahannya. Jadi, 1 dikali negatif 4 dikali 0 ditambah 1 kali negatif 3 dikali 1 ditambah 1 kali 2 kali negatif 1 dikurangi 1 kali negatif 4 kali 1 dikurangi negatif 1 kali negatif 3 kali 1 dikurangi 0 dikali 2 dikali 1. Hasil akhirnya yaitu negatif 4. Itu untuk hasil nilai determinan D-nya saja ya. Lalu tentukan nilai dx-nya dengan mengganti kolom pertama itu dengan koefisiennya. Jadi kolom pertama di matriks D itu kalian ubah dengan 5, negatif 5, dan 4. Kemudian caranya sama, kalian cari determinannya. Untuk dx-nya hasil akhirnya diperoleh tentunya negatif 8. Kemudian kalian tentukan nilai dy-nya. Nilai dy-nya dengan mengubah kolom kedua dengan konstanta yang tadi. Jadi 5, negatif 5, dan 4. Kemudian dicari
determinan matriksnya. Dan hasil akhirnya itu dy-nya 10. Lalu tentukan nilai dz-nya. dz-nya itu dengan mengubah kolom ketiga dengan konstantanya yaitu 5, negatif 5, dan 4. Lalu dicari determinan matriksnya dengan menambahkan dua kolom pertama. Seperti tadi ya. Lalu dicari hasil akhirnya dz-nya negatif 23. Sehingga nilai x itu sama dengan dx per d. dx-nya kan tadi negatif 8, d-nya negatif 4, jadi negatif 8 dibagi negatif 4, hasilnya positif 2. Lalu y itu dy per d sama dengan 10 dibagi negatif 4. Kemudian z-nya sama dengan dz per d. dz-nya tadi kita sudah dapatkan, dz-nya negatif 23 per d. D-nya itu di awal kita dapatkan negatif 4. Jadi hasilnya negatif 23 per negatif 4 atau sama dengan 23 per 4. Nah, sampailah kita di latihan soalnya, yaitu ada 3 soal. Kalian kerjakan dengan teliti ya. Miss kira catatannya sudah ada semua tadi yang sudah dijelaskan. Kalian tinggal lihat contoh-contoh soalnya. Kemudian nanti yang ini tugasnya kalian kumpulkan di GCR. Terakhir hari ini pukul 14.30 ya. Kemudian untuk minggu depan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai inverse matrix, sehingga kalian bisa cari materi yang terkait itu di buku atau di internet, atau nanti juga Miss akan bagikan bahan ajar untuk kalian baca-baca mengenai inverse matrix itu sendiri seperti apa. Ya, semoga materi yang hari ini Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan semoga dapat diterima. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.